Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Sigit Nur. Dan sebuah kisah yang berjudul Ritual Mandi Kembang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semenjak Arum sering pulang malam-malam, dia memang sudah jarang sekali bertemu dengan sang adik. Arum berangkat kerja pagi sekali, sedangkan pulangnya mungkin selalu di atas jam 10 dan Sekar sudah terlelap sehingga tidak bisa ketemuan. Sekar rindu ingin bertemu dan mengobrol lagi dengan sang kakak. Dia juga entah kenapa ingin tidur bersama dengan kakaknya. Satu kamar, ada 2 bantal dan 1 selimut. Masalah Nita, sekarang perempuan muda itu sudah terlihat oleh Sekar dan dia sedang duduk di salah satu kursi sambil memegangi keningnya yang membiru. Sekar bersyukur karena temannya tidak terjadi apa-apa. Sekar juga ingin meminta maaf, tetapi sayang, dia melihat si Nita saat sedang diantar pulang oleh Haikal naik sepeda motor. Dan memang baru melihat si perempuan itu ketika sudah berada jauh jaraknya. "Besok mau kesini lagi?" tanya Haikal sembari fokus menyetir. Laju motor milik Haikal memang tidak terlalu cepat. Dia sengaja ingin mengulur-ngulur waktu agar bisa lebih lama lagi dengan Sekar. Dia terkadang mengambil jalan yang bahkan lebih jauh jarak tempuhnya agar semakin lama sampainya. Haikal memang anak yang seperti itu, suka iseng kepada seseorang, terlebih kepada wanita yang mungkin sudah menarik perhatian baginya. "Boleh-boleh saja," Sekar menjawab sambil mengamati sekelilingnya. Sekar merasa aneh dengan tempat yang dia sedang lewati. Tampak asing, hanya terlihat pohon-pohon dan semak belukar. Keadaan di sekeliling sepi dan gelap. Sepanjang Haikal mengambil jalan itu, sampai sekarang tidak ada barang satupun kendaraan yang lewat. Tidak ada perumahan, hanya tampak hutan di pinggir jalan. "Kal, ini di mana? Kenapa kagak pulang ambil jalan yang tadi pas berangkat saja?" tanya Sekar. Dia merasa tidak nyaman dengan tempat itu, terlebih ketika beberapa kali melihat sekelebat bayangan yang melintas tepat di pinggir jalan. "Kalau ambil jalan yang tadi, macet banget di sana. Aku sering ngalamin masalahnya. Ini jalan pintas biar lebih cepat sampai desa," Haikal menjelaskan. Dia sesekali melihat Sekar lewat spion motornya. Sekar mengangguk paham. Dia hanya berharap bisa segera keluar dari jalan mencekam itu, karena perasaannya semakin tidak karuan saat semakin jauh melintas. Tidak hanya sekelebat bayangan itu yang membuatnya semakin gelisah, tetapi dia merasa seperti diawasi. "Buruan ya, aku merasa kagak enak di sini," ucap Sekar dengan mata yang selalu memandangi sekeliling. "Iya, bentar lagi juga tembus di jalan biasa kok, nggak jauh juga," jawab Haikal. Lalu dia tersenyum entah karena apa. Sekar menunduk karena sekelebat bayangan itu lagi-lagi terlihat. Lalu tiba-tiba motor Haikal melaju semakin lambat. "Aduh, kenapa habis segala sih?" Haikal memukul beberapa kali kaca yang ada di kepala motor. Dia terlihat kesal. "Kenapa motornya?" tanya Sekar penasaran sambil melirik ke depan. "Bensinnya habis, aku lupa tadi ngecek meteran bensinnya. Aduh, kok malah kayak gini, kagak biasanya," Haikal mengomel sambil mengepalkan tangannya. "Terus?" tanya Sekar. Dia kini menerawang tempat yang sedang disinggahi. Hari Sekar kembali tidak menyenangkan. Terkunci dalam toilet, melihat sosok menyeramkan, bermasalah dengan Nita, dan sekarang bertambah satu lagi. Menyesal pun sudah percuma. Semua telah terlanjur terjadi. Dia bingung sekaligus mulai merasa takut karena tempat itu gelap dan sangat sepi. Haikal menggaruk belakang kepalanya meski tertutup dengan helm. Dia lupa bahwa meteran bensinnya sudah rusak
dari beberapa hari yang lalu. Meteran memang menunjukkan hampir di huruf F, tetapi dia benar-benar lupa tentang hal itu. Tahu-tahu ketika sudah kehabisan, malam yang sangat sial. "Maafin aku ya, aku lupa meterannya rusak. Seharusnya tadi aku cek dulu," kata Haikal. Dia sekarang sedang dilanda kebingungan saat berada di hutan pada saat malam. Untungnya malam itu bulan terang bersinar, meski sering tertutup awan. Akan tetapi paling tidak bisa sedikit membuat tempat itu tidak benar-benar gelap gulita. Hanya saja tidak ada seorang pun kecuali Haikal dan Sekar. Benar-benar jalan hutan yang dipenuhi pepohonan di sisi kiri dan kanan. Sekar kemudian turun dari motor Haikal, lalu dia menyapu pandangan. Sejauh mata memandang hanya terlihat pohon dan pohon. Tidak ada samar-samar cahaya lampu jalan atau rumah, benar-benar didominasi dengan kegelapan. Dia bingung, takut, dan khawatir jika ada sesuatu yang menimpa dirinya. Terlebih hanya ada dia dan Haikal yang notabene adalah seorang laki-laki. "Kalau jalan kira-kira masih jauh apa kagak?" tanya Sekar sembari memperhatikan Haikal yang tengah melepaskan helm. Haikal menatap jalan di depannya. "Nggak terlalu jauh sih kalau pakai motor, tapi motornya kan..." Laki-laki itu berkata dengan suara yang lemah. Dia pun sama-sama merasakan cemas seperti halnya Sekar. Beberapa menit lamanya mereka hanya terdiam, saling memikirkan bagaimana caranya agar bisa keluar dari hutan. Sekar juga tidak bisa menyalahkan Haikal karena yang namanya kesialan bisa datang tiba-tiba. Begitupun dengan Haikal. Dia mencoba menyalakan ponselnya yang kehabisan baterai. Siapa tahu masih bisa dinyalakan lagi. Mereka benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Hanya terdengar suara hewan-hewan malam seperti kepakan kelelawar. Sesekali terdengar burung hantu. Dan acap kali ranting-ranting pohon yang bergerak diterpa angin. Dalam kegelapan dan kedinginan, mereka masih mencoba memikirkan jalan keluar dengan raut wajah yang sama-sama cemas. "Apa kita lanjutkan aja jalannya? Nanti aku bantu dorong motornya. Siapa tahu di sana ada desa dan ada warung yang jual bensin, terus masih buka." Sekar memberi pendapat. Meskipun dalam keadaan resah, dia mencoba tidak langsung pasrah. "Agak jauh juga sih sebenarnya kalau jalan kaki. Tapi kalau kamu mau, ya nggak apa-apa juga sebenarnya," Haikal menjawab. Sekar menghela nafas panjang lalu mendekat ke Haikal dan motornya. "Nggak apa-apalah daripada cuma di sini terus." Haikal kembali mengenakan helm, lalu kedua tangannya memegang stang motor. Sekar pun tidak ketinggalan mengenakan helm dan dia membantu mendorong motor milik Haikal. Dalam keresahan mereka harus bisa bekerja sama agar bisa selamat. 1 meter, 2 meter dan seterusnya, mereka perlahan bergerak menjauhi titik awal. Sesekali melirik kanan kiri, belakang dan depan. Mereka berusaha mencoba melawan rasa takut sebisanya. Terlebih Haikal, dia merasa orang yang paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga dia berusaha mendorong motornya lebih bertenaga agar bisa segera sampai di desa terdekat. Sepanjang perjalanan tak jarang mereka mendengar suara-suara aneh. 1-2 kali sekelebat bayangan muncul secara tiba-tiba, membuat nyali mereka sempat menciut karena kemunculan bayangan tersebut. Hingga kira-kira sudah sekitar 10-12 meter melangkah, samar-samar terdengar seseorang sedang menangis. "Kita jalan aja, pura-pura kagak dengar suara itu. Jalan ini memang kata orang agak angker. Kita jalan aja terus," ucap Haikal yang kini lebih cepat mendorong motornya sambil dia menunduk dan sesekali memejamkan mata. Sekar pun sama halnya dengan Haikal. Justru dia merasa lebih takut 2 kali lipat daripada laki-laki itu. Terlebih ketika akhir-akhir ini, gadis tersebut sering mengalami hal-hal mistis sehingga membuatnya lebih peka dengan kehadiran mereka. Gadis itu hanya menurut. Dia pura-pura tuli ketika mendengar rintihan yang seperti sangat dekat keberadaannya. Tetapi tidak tahu siapa gerangan. Sekar dan Haikal saling gemetar saat suara tersebut kian jelas terdengar. Degup jantung mereka sama-sama berdebar-debar seiring jelasnya rintihan itu. Namun tiba-tiba rintihan itu lenyap ketika langkah mereka sudah sampai 2 meter. Haikal menghela nafas lega, kemudian disusul oleh Sekar. Laki-laki itu pun membuka kaca helm, lalu menyeka keringat yang mengucur di wajahnya. "Kamu jangan takut," ucap Haikal sembari melihat wajah Sekar yang tampak pucat.
Memang kamu kagak takut? Enggak kok, aku biasa saja. Haikal tersenyum di akhir katanya. Dia ingin terlihat baik-baik saja di hadapan Sekar, tetapi nyatanya tidak demikian. Sekar sedikit tersenyum mendengar ucapan Haikal. Dia tahu sahabatnya itu sedang berbohong. Raut wajah Haikal terlihat dengan jelas jika dia memang sama-sama ketakutan. Mungkin saja dia gengsi untuk mengatakannya secara terus terang. Akan tetapi di sisi lain, Sekar merasa lebih baik daripada yang tadi. Mau lanjut lagi atau mau istirahat? Haikal bertanya sembari memperhatikan Sekar. Jika dilihat-lihat, Sekar itu wanita yang sempurna di mata Haikal. Rambutnya yang panjang, bentuk tubuhnya yang ramping, memiliki tingkah yang baik dan ramah, lalu murah senyum. Itu membuat Haikal memiliki rasa ketertarikan kepada Sekar. Dia mulai menikmati bentuk tubuh gadis itu. Lihatin apa kamu? Haikal tersentak saat Sekar bertanya kepadanya. Enggak apa-apa. Haikal langsung berpaling sembari menutup kaca helm. Namun sebelum kembali melangkah lagi, Haikal mulai merasa ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Pikirannya mulai berkelana. Lalu perlahan sebuah senyum terbit di bibirnya. Dia pun kembali menoleh. Kita istirahat dulu saja ya, ucap Haikal. Lalu dia menstandarkan motornya. Lah, kita kan belum jauh jalannya. Udah malam, takut ibuku khawatir kalau aku belum pulang-pulang, jawab Sekar. Dia menolak ajakan Haikal untuk beristirahat karena pasti sang ibu mulai risau anaknya belum pulang-pulang. Tanganku pegel, capek juga. Kamu kurang kuat dorongnya, aku yang paling capek, Haikal mengeluh. Merasa tidak terima, Sekar pun protes. Lah, aku juga tadi dorong loh, bukan cuma nyentuh doang. Aku cuma khawatir ibu cemas nunggu anaknya kagak pulang-pulang. Haikal membuka kaca helm lagi, lalu menjawab. Iya, aku tahu, tapi tanganku kram, pegel rasanya. Sebentar saja kok, nanti langsung jalan lagi. Tolong ya. Lihat, tanganku merah kayak gini. Haikal menunjukkan kedua telapak tangannya kepada Sekar. Memang terlihat kemerahan. Sekar berpikir sejenak, lalu melihat lagi telapak tangan Haikal. Beberapa detik kemudian, dia menghela nafas, setelah itu mengangguk. Waktu semakin menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin semakin membuat siapa saja menggigil ketika kulitnya tersentuh angin. Sekar dan Haikal terduduk di pinggiran jalan. Bibir Sekar mulai pecah-pecah, wajahnya pun semakin pucat. Dan terakhir, dia hanya memakai pakaian yang tipis sehingga membuatnya kedinginan. Haikal yang saat itu tengah mengenakan jaket perlahan menanggalkan penghangat tubuh itu kepada Sekar. Dia baru ingat jika mengenakan pakaian tersebut. Awalnya Sekar menolak, tetapi dia menurut dan langsung mengenakan jaket Levi's milik Haikal. Terima kasih ya, kata Sekar sembari memperhatikan Haikal yang terus memperhatikan dirinya. Sekar memperhatikan kemana arah tatapan Haikal. Pandangan laki-laki itu ke bawah dan dia terus fokus hingga lupa menjawab ucapan dari gadis itu. Merasa tidak nyaman, Sekar pun menjauh dari Haikal dengan menggeser tubuhnya. Kamu liatin apa? Tanya Sekar sembari menutup dada dengan lengannya. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Haikal. Haikal sontak berkedip dan tersentak saat mendengar ucapan Sekar yang sedikit keras. Dia gelagapan karena ketahuan telah memandangi buah dada Sekar yang berisi. Maaf, ucap Haikal. Sekar semakin tidak nyaman, lalu dia berdiri dan memutuskan untuk meninggalkan Haikal seorang diri. Gadis itu takut jika terus dipandangi oleh Haikal. Bagaimanapun ketika seorang laki-laki terlihat mulai aneh, hal itu harus diwaspadai. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat Sekar hendak berjalan, tiba-tiba tangannya digenggam erat oleh Haikal. Kamu mau kemana? Tanya Haikal sembari menatap Sekar yang sama-sama sedang menatapnya. Aku mau pulang saja, lepasin tanganku, Kal. Sekar berusaha melepaskan genggaman tangannya dari Haikal, tetapi justru semakin erat digenggam. Duduk dulu sebentar. Masa kamu tega ninggalin aku? Jawab Haikal sembari senyum-senyum. Senyuman yang ditunjukkan oleh Haikal bukan senyuman karena ada sesuatu yang lucu, tetapi lebih ke arah menggoda. Laki-laki itu terus memaksa agar Sekar duduk kembali, tetapi gadis itu menolak dan semakin berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya dari Haikal. Kamu kedinginan kan? Aku bisa menghangatkan tubuhmu loh. Haikal terus-terusan cengar-cengir. Bola matanya membulat
lalu dia mengangguk-angguk seperti sedang berharap akan sesuatu. Sekar mencubit pergelangan tangan Haikal dengan kuat dan akhirnya dia bisa terlepas dari genggaman laki-laki itu. Tidak perlu waktu lama, Sekar segera berlari menjauh dari Haikal. Tetapi laki-laki itu mulai mengejarnya. "Tunggu!" teriak Haikal sembari menyusul Sekar. Sekar tidak mengindahkan kalimat dari Haikal. Dia menoleh ke laki-laki itu yang kian mendekat. Lalu dia berbelok ke sisi kanan dan masuk ke hutan. Haikal pun tidak ketinggalan. Sekar sedikit tertolong karena sinar bulan tidak tertutup awan, sehingga bisa sedikit menyinari hutan tersebut. Dia terus berlari melewati pepohonan, sembari menghindar dari kejaran Haikal yang semakin dekat dengannya. Akan tetapi karena dia memakai dress panjang, sehingga sedikit menyusahkan dalam melangkah. "Tolong!" Sekar berteriak. Tetapi teriakannya itu sia-sia karena tidak didengar oleh siapa-siapa. Hanya ada dirinya, Haikal, dan hewan penunggu hutan. "Mau kemana kamu? Jangan jauh-jauh!" Haikal berseru sembari masih mengejar gadis itu. Sekar tidak menjawab. Dia masih fokus menjauh dari Haikal tanpa memperdulikan kemana dia akan berlari. Sekar terus berlari sambil sedikit mengangkat ujung bajunya agar bisa mempermudah melangkah. Satu persatu pohon dilewati. Tangannya menghalau dahan yang menghalangi pandangan. Ranting-ranting tergeletak dan dedaunan diinjak-injak seiring pelariannya Sekar. Akan tetapi, tiba-tiba kakinya menyandung akar pohon sehingga membuatnya terjatuh. Sekar segera bangkit, tetapi tiba-tiba pergelangan kakinya dipegang oleh seseorang. Dia menoleh. Tepat di hadapannya tampak sosok Haikal yang sedang tersenyum menyeringai. Meskipun dalam keadaan yang tidak terlalu terang, Sekar bisa melihat wajah Haikal yang semakin aneh. "Kamu mau kemana?" tanya Haikal dengan nafas yang tersegal-segal. Pelipisnya berkeringat dan dia masih berjongkok sambil terus memegangi pergelangan kaki Sekar sembari cengar-cengir. Sekar pun sama halnya dengan Haikal. Nafasnya tersegal-segal dengan wajah berkeringat. Rambutnya berantakan. Beberapa bagian dari dress yang dia kenakan kotor akibat terjatuh tadi. "Lepasin. Kamu mau ngapain, Kal?" Sekar berusaha melepaskan cengkraman kakinya dari tangan Haikal. Haikal tidak memperdulikan ucapan dari Sekar. Satu persatu dia memindahkan genggamannya, mulai dari pergelangan kaki, perlahan naik ke paha, lalu lengan kiri Sekar kembali digenggam. Sedangkan tangan yang satunya lagi mengelus-ngelus pipi gadis itu. Sekar terus memberontak ketika tubuh Haikal di atas tubuhnya. Wajah laki-laki itu semakin beringas dan terus menatap Sekar sambil tetap mengelus-ngelus pipi gadis itu dengan lembut. "Kamu tenang," ucap Haikal sembari perlahan menurunkan tubuhnya ke Sekar yang tengah berbaring dan terus menggeliat-geliat. Wajah mereka pun saling bertatapan dengan jarak yang sangat dekat. Hembusan nafas dari keduanya sama-sama terasa hangat di pipi masing-masing. Haikal mulai mengecup bibir ranum gadis itu, meski terkadang meleset dari tujuan karena Sekar terus memberontak. "Tenang saja, nggak apa-apa kok," ucap Haikal sembari tersenyum manis. Tangan kanan Sekar yang masih bisa leluasa bergerak kemana-mana, mencari sesuatu di sekitar tempatnya berbaring. Saat bibirnya dikecup oleh Haikal, dengan cepat dia menusuk ujung ranting yang sedikit tajam ke salah satu pipi Haikal. Haikal melonjak sembari mengerang kesakitan saat pipinya berdarah akibat ranting yang sengaja ditusuk oleh gadis itu. Rasa perih mulai menyerang laki-laki tersebut sehingga membuatnya terus mengerang. Telapak tangan yang menutupi pipi Haikal mulai terbaluri dengan darah segar. Namun Sekar masih tidak bisa melarikan diri akibat Haikal menduduki perutnya. Tidak tumpul akal, gadis tersebut kembali meraba-raba lagi untuk menemukan sesuatu. Dan pada akhirnya, dia meraup tanah. Segera dilempar tanah yang sudah digenggam itu ke wajah Haikal. Laki-laki itu kembali mengerang saat butiran-butiran tanah masuk ke matanya. Saat kedua tangan Haikal sibuk mengucek mata, Sekar langsung meraih lengan kanan laki-laki itu dan dengan sekuat tenaga ditarik hingga membuat Haikal tidak bisa menyeimbangkan diri dan akhirnya terjengkang. Gadis itu dengan cepat meloloskan diri ketika ada mendapatkan kesempatan. "Gadis sialan!" Tangan Haikal menarik paksa rambut gadis itu ketika hendak beranjak. Kepala Sekar pun tertarik akibat jambakan itu. "Lepasin!" ucap Sekar sembari menahan rasa perih pada kepalanya. Dia mengerang kesakitan. Haikal tidak menggubris perkataan Sekar.
Dia berdiri sambil masih menggenggam rambut gadis itu. Raut wajahnya merah. Dia melotot ke Sekar dengan tatapan yang tajam. Tidak lama kemudian gadis malang itu disandarkan ke pohon yang ada di belakangnya. "Lepasin," Sekar berucap sembari memegangi rambutnya. Dia meneteskan air mata karena menahan rasa perih saat masih dijambak oleh Haikal. Bahkan beberapa kali ditarik lebih kuat. Nafas Haikal berhembus dengan cepat. Raut wajah laki-laki itu mengeras. Kedua matanya menatap tajam Sekar. Dan tampak jelas tonjolan otot-otot dari pelipisnya. Setan mungkin sudah merasuki Haikal. Dia tidak peduli jika gadis di hadapannya merasakan perih saat dijambak terus-menerus. Perlahan tangan Haikal yang satunya mengarah ke leher Sekar. Kemudian dia mencekik gadis itu. Akan tetapi Sekar tidak tinggal diam. Kedua tangannya menggenggam tangan Haikal dan dia berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut. Wajah Sekar semakin memerah. Nafasnya pun mulai tersegal-segal saat tangan Haikal masih mencekik lehernya. Dia menatap ke wajah Haikal. Tampak raut laki-laki itu tidak seperti orang yang dikenal saat baru pertama kali bertemu. Mungkin karena sedang marah sehingga ekspresi laki-laki tersebut berubah menjadi mengerikan. Sekar kesusahan untuk berbicara. Dia pun semakin kuat melepaskan cekikan pada lehernya meski masih belum bisa terlepas. Sembari masih berusaha, dia juga berpikir tentang cara lain agar bisa membuat Haikal melepas cekikannya. Salah satu tangan Sekar dilepaskan, lalu dia menarik ujung bajunya hingga sebatas paha. Lalu kakinya menendang kemaluan Haikal dengan cukup bertenaga. Laki-laki itu pun seketika melepaskan cengkramannya dan refleks mundur beberapa langkah sambil meringis kesakitan. Kesempatan kembali datang. Sekar cepat-cepat berlari menjauh dari Haikal. Dia berlari dengan nafas yang masih tersegal-segal dan terkadang terbatuk-batuk akibat cekikan pada lehernya. Saat menoleh, tampaknya Haikal sedang membungkuk sambil memegangi kemaluannya. Ketika kembali menoleh, dia hampir saja menabrak pohon di hadapannya. Jika sampai menabrak, entah bagaimana nanti nasib gadis itu. Sekar mundur 2 langkah lalu kembali berlari keluar dari hutan dengan nafas yang memburu. Beberapa menit kemudian Sekar bisa keluar dari kawasan hutan setelah beberapa kali terjatuh dan tertampar ranting-ranting pohon. Untungnya sinar bulan tidak lagi tertutup oleh awan sehingga bisa melihat pohon-pohon yang tumbuh di sekitar hutan itu meski tidak terlalu jelas. Akan tetapi yang paling penting, dia bisa selamat dari kejaran Haikal. "Berhenti, berhenti!" teriak Sekar saat melihat ada kendaraan yang lewat. Gadis itu berhenti di tengah jalan, melambai-lambai ke arah mobil pick-up yang kian mendekat. Dia masih terus berteriak seiring cahaya pada lampu mobil menyorot dirinya. Untunglah mobil tersebut berhenti dan Sekar bisa bernapas lega. Sekar segera berlari ke mobil itu, lalu mengetuk cepat-cepat kaca pintu mobil. Rambut gadis itu berantakan. Keringat sudah membanjiri sekujur tubuhnya. Belum lagi, dress yang dikenakan juga kotor akibat terjatuh tadi. Sekar tidak memperdulikan hal itu. Yang penting dia selamat dari Haikal. "Anterin saya pulang, Pak. Saya mau diperkosa," ucap Sekar dengan nafas yang masih belum stabil. Perlahan kaca mobil diturunkan. Sekar kembali meminta tolong kepada si pengemudi. "Tolongin saya, Pak. Saya mau diperkosa." Laki-laki parubaya bertopi dan berkacamata itu tersentak setelah mendengarkan ucapan Sekar. Lalu bapak itu segera membukakan pintu. "Ayo Nek, cepat masuk," perintah laki-laki itu sembari mengulurkan tangannya untuk sekedar membantu Sekar dalam memasuki mobil. Setelah pintu ditutup, Haikal muncul dari kejauhan. Meski tidak terlihat oleh Sekar, nafas laki-laki itu juga tersegal-segal. Keringatnya pun sudah hampir memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Dia tidak mengejar, hanya terdiam di samping sebuah pohon sambil memperhatikan mobil pick-up berwarna hitam itu. Sekar tidak diturunkan tepat di depan rumahnya, melainkan dia berada di pintu masuk desa. Sekar harus berjalan kurang lebih 200 meter lagi menuju rumahnya. Meskipun lelah, gadis itu berusaha tetap kuat untuk berjalan di malam hari yang semakin dingin dan sunyi. Malam itu mungkin sudah pukul setengah 12 atau bahkan lebih. Wajar jika sepanjang perjalanan tidak ada seorang pun yang tampak. Hanya terlihat rumah-rumah, pepohonan, dan beberapa lampu jalan. Dia berjalan sambil menahan rasa sakit pada kaki akibat terjatuh saat berlari dari kejaran Haikal. Agak bengkak di bagian punggung kaki.
tetapi untungnya masih bisa untuk tetap melangkah. Keadaan gadis itu cukup menyedihkan. Rambut berantakan, wajah, lutut, pakaian dan beberapa bagian lain kotor dengan tanah. Ditambah lagi hawa dingin yang datang semakin membuatnya menggigil. Sekar melangkah perlahan sembari membekap dada dengan kedua tangan agar bisa sedikit tidak terlalu merasakan rasa dingin. Dia menatap sekeliling. Benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Semua warga pasti sudah terlelap. Saat hendak melewati rumah seseorang, Sekar terlonjak oleh gonggongan anjing. Dia mengira anjing itu menggonggong karena dirinya adalah orang asing yang berjalan sendirian malam hari, sehingga wajar mendapatkan gonggongan. Sekar segera mempercepat jalannya. Dia kembali menelusuri jalan pulang. Tanpa sepengetahuannya, si anjing sebenarnya menggonggong ke arah sosok wanita berambut panjang dan kusam yang tiba-tiba muncul. Wajah wanita itu hancur seperti dilindas truk. Sosok tersebut tengah memperhatikan gadis itu. 5 menit kemudian barulah Sekar tiba di kediamannya. Dia berada di belakang rumah dan dengan segera mengetuk pintu kayu di hadapannya, berharap sang ibu bisa mendengar. "Astagfirullah Sekar," ucap seseorang yang kaget saat membuka pintu dan melihat kondisi Sekar. Seorang wanita yang membuka pintu bukanlah Ibu Liana, melainkan salah satu tetangga rumah yang bernama Ibu Yani. Wanita berkerudung itu masih memperhatikan Sekar dari atas sampai bawah. Mungkin beliau terkejut melihat kondisi gadis itu. Sekar juga sama-sama terkejut dengan kehadiran Ibu Yani itu saat malam. Apakah ada sesuatu atau memang beliau tengah menemani ibunya? Beberapa detik kemudian muncul 2 orang wanita lagi, termasuk Ibu Liana. "Kamu kenapa?" tanya Ibu Liana. Ada yang tidak biasa dari beliau. Ibu Liana memakai kerudung, matanya pun sembab, seperti baru saja menangis. Wajah Ibu Liana pucat, ada bekas air mata di kedua pipinya. Di sudut bibirnya tertarik ke bawah, seperti sedang cemberut, dan mata beliau masih berkaca-kaca. "Ada apa ini? Kenapa ramai? Ibu nangis kenapa?" Sekar bertanya. Dia harap-harap cemas ada sesuatu yang terjadi di rumah selama dia pergi. Ibu Liana mendekap dengan salah satu telapak tangannya, lalu berlari ke arah Sekar sambil terisak. Beliau memeluk gadis itu dengan kuat. Air matanya kembali mengalir. Ketika melihat hal itu, 2 orang ibu yang ada di dapur juga turut bersedih. Begitupun dengan Sekar yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. "Mbak Yumu," ucap Ibu Liana dengan bibir yang bergetar. Sekar terperajat saat mendengar kata Mbak Yu. Melihat ekspresi semua orang yang sama, lalu kedatangan tamu pasti ada hal yang terjadi. Sekar tidak ingin menebak, tetapi dia berharap tebakannya tidak benar. "Kamu habis dari mana saja Sekar? Mbak Yumu," ucap Ibu Liana lagi. Kali ini mereka saling bertatapan dengan mata Ibu Liana yang berkaca-kaca dan melotot. Perlahan Sekar melepaskan pelukan sang ibu. Lalu dia meninggalkan dapur yang tengah dipakai untuk memasak oleh Ibu Yani menuju ke ruang depan. Dia masih berharap apa yang dipikirkan itu tidak nyata. Langkah gadis itu gemetar. Kedua matanya pun juga perlahan mulai mengembun. Ruang tamu tampak ramai, terdengar dari orang-orang yang sedang bercakap-cakap di sana. Langkah Sekar semakin lemah. Dia tidak kuat terus berjalan ke depan untuk melihat apa yang terjadi. Detak jantungnya semakin kencang seiring mendekati tirai. Saat tirai disibak, barulah dia tahu apa yang terjadi. Tangis Sekar pecah saat mendapati ada sebuah keranda di dalam rumahnya. Dia bergegas menghampiri benda itu, lalu memeluknya sambil menangis keras-keras. Semua orang di ruang tamu pun serempak memperhatikan Sekar. "Mbak Yu," Sekar berucap sembari memeluk keranda itu. Semua orang yang menonton, beberapa di antaranya hanya bisa mengusap dada dan menyeka air mata. Yang lain hanya terdiam di posisi masing-masing sambil memperlihatkan perubahan pada diri Sekar. Ada beberapa orang yang berbisik mengenai Sekar yang terlihat lebih cantik daripada yang dulu. Beberapa lagi memperhatikan gadis itu yang kotor dan berantakan. Untungnya Sekar tidak mendengar ucapan-ucapan mereka. Meskipun tahu, dia tidak akan memperdulikannya dan lebih mementingkan sang kakak. Ibu Liana pun datang dan langsung mendekati Sekar yang masih menangis keras sambil memanggil kakaknya. Beliau mencoba menenangkan sang anak. Mesti dirinya pun juga tidak bisa kembali menahan untuk tidak menangis. "Kamu harus ikhlaskan kepergian Mbak Yumu,"
Ucap Ibu Liana yang bersikap tegar meski sebenarnya juga masih hancur saat ditinggal Arum. Saat itu tidak ada yang mengatakan penyebab kematian Arum. Mereka tidak kuasa jika memberitahukan kepada Sekar yang masih shock atas kepergian sang kakak. Begitupun dengan Ibu Liana yang masih mencoba menenangkan anaknya. "Aku mau lihat Mbak Arum," kata Sekar, dan dia hendak membuka kain penutup keranda berwarna hijau di hadapannya. Namun dengan cepat tangan Ibu Liana menghalau agar sang anak tidak membuka. Gadis itu dipeluk dan ditenangkan lagi oleh sang ibu. Lalu beliau meminta salah satu orang agar membuka kain itu agar anaknya bisa melihat Arum untuk terakhir kali sebelum nanti dimakamkan. Dua orang pria perlahan membuka kain tersebut setelah mengambil untayan bunga beraneka warna yang berjejer rapi di atas keranda. Saat kain tersebut dibuka, tangis Sekar dan Ibu Liana kembali pecah saat menyaksikan tubuh Arum berbalut kain kafan. Semua orang yang datang masih menonton. Bahkan ada segelintir orang yang berbisik mengenai Sekar dan kematian Arum. Saking tidak kuatnya Sekar melihat jenazah sang kakak, dia mulai kehilangan kesadaran, lalu pingsan beberapa saat kemudian. Hampir semua orang di sana mendekati gadis itu untuk menolongnya. Suasana pun beberapa saat kembali riuh. Sekar mulai tersadar setelah beberapa kali menghirup aroma minyak kayu putih. Dia pingsan selama 10 menit. Dia 2 kali sadar, lalu pingsan lagi. Gadis itu benar-benar tersadar saat menjelang pukul 12 lebih beberapa menit. Dia bangun dan langsung memanggil kakaknya. Beberapa orang termasuk Ibu Liana seketika mencoba menenangkan gadis itu. "Mbak Yu di mana, Bu?" tanya Sekar sembari menyapu pandangan. Matanya mulai mengembun lagi. Ibu Liana menggenggam tangan sang anak, lalu perlahan dielus-elus punggung tangan Sekar. Mata beliau masih sembab. Raut wajahnya pun murung dan pucat. Ibu Liana menghela nafas sebelum berbicara. "Minum dulu," kata Ibu Galuh. Sedari tadi ibu itu memperhatikan Sekar yang sangat berubah penampilannya. Ibu Liana mengambil gelas berisi air bening dari tangan Ibu Galuh. Kemudian perlahan mendekatkan ujung gelas ke bibir sang anak. Lalu beliau menyuruh Sekar agar meminumnya meski hanya beberapa tenggak. Gadis itu menurut. "Mbak Yumu sudah tenang di sana," ucap Ibu Liana dengan suara pelan. Gelas kembali diangsurkan setelah Sekar meminum beberapa tegukan. Ibu Galuh dan seorang lagi kemudian izin pulang karena hari sudah semakin larut. "Kamu yang sabar ya Sekar," ucap Ibu Galuh sembari mengelus-ngelus rambut Sekar. Lalu mereka pun pergi. Sekarang hanya ada Ibu Liana dan Sekar di kamar. Mereka masih sama-sama berduka atas meninggalnya Arum. Ibu Liana mencoba tegar, sedangkan Sekar masih terus memikirkan sang kakak, dan dia merasa sangat menyesal karena akhir-akhir ini jarang atau bahkan tidak pernah bicara kepada Arum. "Bu, Mbak Yu kenapa?" tanya Sekar sembari memperhatikan sang ibu. Dia menyela air matanya, lalu kembali melihat ibunya. Ibu Liana kembali menghela nafas panjang, kemudian berkata, "Besok ibu ceritakan. Sekarang kamu istirahat saja dan cobalah mengikhlaskan kepergian Mbak Yumu." "Aku mau lihat Mbak Yu," kata Sekar sembari membuka selimut yang menutupi hampir setengah badannya. Namun dengan cepat Ibu Liana kembali menenangkan Sekar. "Besok kita ke sana. Sekarang sudah malam. Kamu yang sabar ya Sekar," ucap Ibu Liana. Beliau kini memeluk erat tubuh Sekar sembari menitikkan air mata. Sekar kembali menangis. Dia sangat menyesal tidak bisa mengantarkan kakaknya ke tempat peristirahatan terakhir. Dia juga menyesal karena beberapa hari tidak bisa berbicara kepada Arum. Seandainya tadi dia tidak keluar bersama Haikal, sudah pasti tidak akan ada terlalu banyak penyesalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel